Halo Besti, halo Dracindo Lovers, bertemu lagi dengan Mimin kali ini. Jika biasanya Mimin membawakan fakta menarik, review drama, dan lain-lain, nah, kali ini Mimin akan membahas gosip terpanas artis Cina mingguan. Yuk, supaya tidak penasaran, langsung saja kita bahas. Namun sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. 1. Apakah Zhao Lusi benar-benar melakukan tindakan operasi plastik? Zhao Lusi menjalani operasi plastik dan menjadi selebriti internet. Dan bahkan riasan Zhao Lusi kembali dinilai oleh netizen. Foto jam tangan dan tas Bulgari yang diproduksi oleh studio dikembalikan. Banyak netizen yang merasa dirinya agak terlalu kurus, namun kini wajahnya terlihat lebih tebal seperti ular. Dia telah menjadi selebriti internet, dan tim produksi Bulgari secara terbuka mengeluh tentang buruknya estetika tim publisitasnya. Beberapa netizen bertanya-tanya apakah Zhao Lusi telah menjalani operasi plastik, sebab mereka merasa bahwa dia semakin tidak terlihat seperti sebelumnya. Namun tim bilang dia tidak melakukan operasi plastik besar-besaran, tapi sebelumnya dia memang sudah sehat dan gemoy. Zhao Lusi tidak bisa dikatakan gemuk, tapi wajah dan hidungnya relatif bulat dan tidak setajam sekarang. Mulutnya bisa menjadi lebih tebal dalam hitungan detik, dan hidungnya juga menjadi lebih mancung. Seluruh wajahnya mulai mendekati gaya Korea. 2. Setelah putus dengan Yan Sujia, karir Zhang Zifeng meroket. Perubahan terbesar setelah Zhang Zifeng putus dengan Yan Sujia adalah ambisi karirnya meroket dan dia sangat pekerja keras di tempat kerja. Dia tidak tergabung dalam agensi, melainkan berada di bawah naungan studio keluarga, dan keluarganya menindaklanjuti beberapa masalah pekerjaan sumber televisi secara langsung dan memiliki sikap. Dia sangat kuat dalam berbicara tentang tingkat keberhasilan proyek tersebut. Investor masih sangat bersedia membeli saham bintang film semacam ini dengan kemampuan akting dan reputasinya. 3. Song Weilong kebelet pengen menjadi artis Streamer. Song Weilong tiba-tiba mulai membaca naskah Guopu dengan gila-gilaan. Dia ingin memulai karir sebagai Streamer. Naskah baru yang dia tanda tangani adalah kolaborasi dengan Zhang Jingyi. 4. Upaya Yang Zi untuk mengembalikan reputasinya. Untuk mendapatkan kembali reputasi yang baik, Yang Zi baru-baru ini secara aktif mendekati banyak serial drama bertema realitas. Ia mencoba menggunakan karya-karya ini untuk membuktikan bahwa kemampuan aktingnya selalu berada pada level tinggi. Namun, evaluasinya saat ini di kalangan petinggi industri relatif biasa-biasa saja, dan pasar tidak bersedia memberikan semua sumber daya berkualitas tinggi kepadanya tanpa syarat. 5. Zheng Li ingin beralih menjadi seorang penulis. Zheng Li keluar dari industri hiburan sebagai artis dan beralih menjadi seorang penulis. Zheng Li benar-benar menerbitkan sebuah buku dan kemudian membeli Pencarian Panas untuk transformasi. Beberapa teman bertanya kepadanya apakah dia akan keluar dari industri tersebut dan bertransformasi dari seorang artis wanita dengan kualitas hidup yang tinggi. Sebelum menjadi populer, dia pada dasarnya memang ingin keluar dari industri ini. Dia tidak tahu apakah dia dapat menulis naskah ini. Banyak orang di industri ini suka menerbitkan buku, tetapi dia belum pernah menulis sama sekali. Banyak dari mereka harus mencari penulis untuk mendiktekan plot dan hal-hal lain, dan kemudian menjadi penulis pembantu. Biaya naskah tidak terlalu tinggi setelah menulis. Editor tahu bahwa buku-buku yang ditulis oleh pembawa acara Dewi Matahari pada dasarnya datang dari ini. 6. Xiao Shan berbeda dengan artis kebanyakan di industri hiburan. Dalam industri hiburan,
lingkungan mereka penuh godaan dan ketenaran. Banyak orang menjadi aktor demi uang atau ketenaran, tetapi Xiao Shan berbeda. Dia mengimplementasikan tujuannya dengan tertib seperti rencana 5 tahun dan terus bergerak maju selangkah demi selangkah. Kegigihan dan tekad seperti itu sudah jarang terjadi di industri hiburan. 7. Benarkah beberapa artis hanya menumpang popularitas di ajang Olimpiade? Siapa yang lebih menjijikan, Liu Shishi atau Yo Yutong? Olimpiade juga merupakan cerminan hiburan dalam negeri. Ada juga selebritis dan entertainer yang dengan sungguh-sungguh mempromosikan semangat Olimpiade dan menyemangati para atlet mereka. Namun ada juga yang hanya mementingkan popularitas dengan menumpang ajang Olimpiade tersebut. Selama bermuka tebal alias bisa menahan malu, mereka hanya peduli perihal foto-foto indah mereka dan tak terlalu peduli dengan tugas program promosinya yang mana sebenarnya sudah pada simpul menyakitkan para atlet negara itu sendiri. Kesalahan dalam memenangkan kejuaraan, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia pantas dikalahkan di jalanan. Bukan berarti Anda tidak bisa menonton Olimpiade dengan antusias, tetapi Anda harus memiliki rasa dan rasa hormat saat melakukannya untuk foto di auditorium stadion dalam waktu lama. Sungguh, melihat ini benar-benar tidak bisa dimengerti. 8. Benarkah Billy Reba bergabung dengan perusahaan lain? Reba menandatangani kontrak dengan Sinli dan berganti perusahaan dengan yang satu ini. Ada juga seorang pengusaha mikro yang mengatakan bahwa konsumen Jaywalk Billy Reba baru-baru ini mencarikannya berbagai dukungan merek, dan dia baru-baru ini menerima beberapa dukungan merek kecil seperti Field, DNF, dan lain-lain. Banyak orang mengatakan bahwa kualitas endorsement yang diterima Billy Reba semakin buruk. Artis memiliki keputusan akhir mengenai endorsement apa yang dia terima. Jangan meremehkan dukungan merek ini, sebab biayanya sangat tinggi. Jika Anda tidak memiliki cukup selebriti dan tidak dapat menandatangani gelar yang bagus untuk dukungan kelas atas, kebanyakan dari mereka akan menjadi dukungan gratis tanpa uang. Jika seorang artis menandatangani merek kecil seperti ini, mereka bisa mendapatkan 10 hingga 20 juta setahun. Jika mereka menandatangani beberapa lagi, mereka akan mendapatkan target yang kecil. Siapapun akan tergoda olehnya perusahaan yang bisa memberikan jaminan besar, bukan hanya jaminan kecil. 9. Posisi Sun Zhenni di Shiba. Sun Zhenni sekarang adalah saudara perempuan pertama Shiba. Sebelumnya, sumber daya yang direncanakan untuk Zhu Jingyi akhirnya dialihkan kepadanya. 10. Berpindah agen, sumber daya mode Zhu Jingyi semakin melejit. Zhu Jingyi meminta sumber daya dari bosnya. Beberapa hari yang lalu, editor juga mengatakan bahwa sumber daya fashion Zhu Jingyi semakin baik. Baru-baru ini, dia secara resmi mengumumkan majalah baru, dan dia masih mengenakan pakaian kelas atas yakni gadis yang mengenakan gaya yang sama seperti Anne Hathaway. Beberapa teman yang sedang mencari haute couture penasaran dari mana dia mendapatkan semua sumber daya ini. Apakah dia berhubungan dengan pria kaya? Dan menemukan agen bisnis. Sebab dia menandatangani kesepakatan bisnis dengan agen di China Entertainment yang memiliki banyak sumber daya mode. Sampul majalah terbaru semuanya adalah hadiah yang diberikan kepadanya, termasuk pakaian mewah yang dia kenakan, yang juga berhubungan dengannya. Seperti yang kita lihat, Zhu Jingyi telah memakai sumber daya fashion high-end baru-baru ini, yang pada dasarnya tidak memiliki sumber daya mode sebelumnya. Setelah ia berganti agen, ia memiliki semua sumber daya mode tersebut. Dia bahkan masih memiliki beberapa keterampilan, tetapi itu tidak terlalu istimewa. Jika tidak, dia tidak akan membeli pencarian panas yang mengatakan bahwa dia memakai gaya yang sama dengan Anne Hathaway. Namun ini juga peluang bagi haters,
Karena inilah waktunya untuk mengejeknya karena mengenakan haute couture bekas. Oke, sekian sharingnya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mendukung channel kami. Next, kita bahas apa lagi ya?